Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Oh iya, semua kabarnya baik ya. Agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo kira-kira pada pagi hari ini anak-anak ada yang tahu apa tidak ya kalian akan belajar dengan ibu siapa? Oh iya, belum ada yang tahu ya. Baik, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Dinda Khulmita Safitri. Anak-anak bisa memanggil dengan Ibu Guru Dinda atau Bu Dinda. Sebelum melakukan proses pembelajaran kita, maka sebaiknya ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Baik, kita lakukan absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, pada pagi hari ini ibu sudah mengabsensi kalian semua. Dan kalian semua tidak ada yang absen ya. Pintar semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pertama, memahami cara penulisan surat pribadi. Yang kedua, menulis surat tanggapan pribadi tentang lingkungan sosial secara lisan dan tertulis dengan tepat. Tujuan pembelajaran ini yaitu pertama, siswa dapat memahami cara penulisan surat pribadi dengan tepat. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menulis surat tanggapan pribadi tentang lingkungan sosial secara lisan. Nah, kira-kira ada yang mengerti ya? Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Guru Ismi Karunia Hati. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tema 6 subtema 1 dengan judul Temanku Sahabatku. Baik, sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah gambar ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali, ini adalah gambar layang-layang. Di sini ada yang suka bermain layang-layang? Coba angkat tangan. Wah, ternyata banyak sekali ya. Apalagi siswa laki-lakinya, pasti banyak sekali yang suka bermain layang-layang. Tapi jangan sampai lupa waktu ya. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nanti kita amati bersama-sama ya. Di samping itu ada gambar apa? Ya, benar sekali. Di situ ada 3 anak laki-laki yang sedang bermain layang-layang ya. Lalu, ada yang tahu bagaimana cara mereka menerbangkan layang-layang? Ya, itu bisa kita lihat dari 3 anak. Ada yang bertugas memegang gulungan benang, dan yang satunya mengatur benang, dan ada lagi yang memegang layang-layang agar layang-layangnya bisa terbang ya. Baik, selanjutnya Ibu minta sama kalian semua untuk mengerjakan soal-soal pertanyaan yang ada di buku kalian masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai kita diskusikan bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah selesai? Ya, sudah selesai. Bagus, yang lainnya sudah selesai semuanya ya. Oke, kalau sudah selesai kita bahas bersama-sama ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar? Jawabannya apa? Ya, benar sekali, mereka sedang bermain layang-layang ya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 2. Jelaskan tugas masing-masing anak dalam gambar. Oke, itu bisa kita lihat ya. Ada 3 anak yang memakai baju warna biru, hijau, dan merah. Di situ baju anak yang memakai warna biru tugasnya adalah memegang gulungan benang. Sedangkan anak yang memakai baju warna hijau tugasnya adalah mengatur benang. Dan anak yang memakai baju warna merah itu tugasnya adalah memegang layang-layang untuk diterbangkan.
Baik, lanjut pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin mereka lakukan pada layang-layang itu? Ada yang tahu apa yang ingin mereka lakukan pada layang-layangnya? Ya, benar sekali. Mereka menginginkan layang-layangnya bisa terbang. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimana menurutmu perasaan mereka saat itu? Perasaan mereka bisa dilihat ya dari gambar di samping. Mereka menandakan ekspresi tersenyum, itu berarti perasaan mereka adalah bergembira atau senang ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Pertanyaannya adalah, buatlah satu pertanyaan berdasarkan gambar. Di sini ada yang mau bertanya? Apa pertanyaannya? Silahkan. Pertanyaannya, kenapa layang-layang bisa terbang? Oke, layang-layang itu bisa terbang karena beberapa faktor ya. Yang pertama karena pengaruh angin. Jadi kalau mau menerbangkan layang-layang itu harus mencari tempat yang kondisi anginnya bagus ya. Yang kedua itu faktor orang yang menerbangkan layang-layangnya. Kalau sudah terbiasa menerbangkan layang-layang, itu akan mudah untuk menerbangkannya. Baik anak-anak, kita amati dulu ya bagian-bagian surat. Kalau sudah, nanti Bapak akan meminta kalian untuk menyebutkan bagian-bagian surat. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, hal atau perihal. Yang kelima, lampiran. Yang keenam, alamat dalam. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, pembuka surat. Yang kesembilan, isi surat. Yang kesepuluh, penutup surat. Yang ke-11, salam penutup. Yang ke-12, tanda tangan. Yang terakhir nomor 13, nama dan jabatan penanda tangan. Baik, Bapak rasa kalian sudah memahami bagian-bagian surat dengan baik. Sekarang Bapak akan memberi tugas kepada kalian untuk menulis surat untuk teman kalian. Baik, Bapak akan membaca surat yang sudah kalian buat. Sahabat baruku Irene di Jakarta. Hai Irene, aku sangat senang berkenalan denganmu. Mungkin surat ini datangnya lama karena mungkin perjalanan atau jarak dari Papua ke Jakarta jauh sekali. Tapi aku harap kau tidak marah padaku. Oh ya, kamu hobinya sama ya denganku. Kalau kamu maukah kamu bertukar perangko denganku? Kalau kamu mau, aku sangat senang. Tapi kalau kamu tidak mau, juga tidak apa-apa. Yang penting kita tetap bersahabat. Nah, sekarang aku akan menjawab pertanyaanmu ya. 1. Tanggal lahirku adalah 23 Juli 1991. Jadi sama denganmu, umurku sudah 11 tahun. Yang kedua, agamaku adalah Islam. Walau kita berbeda agama, aku harap kita tetap berteman. Yang ketiga, aku ada 3 saudara. Aku adalah anak yang terakhir dan kakakku yang pertama laki-laki dan kakakku yang kedua perempuan. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri pada pertemuan pagi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi pada pagi hari ini. Yang pertama, kita telah mengamati cerita yang ada di LKS tentang cerita anak-anak yang sedang bermain layang-layang di lapangan. Kemudian kita sudah belajar tentang surat pribadi. Arti surat pribadi itu apa? Bagian-bagian surat pribadi itu apa? Cara penulisannya dan ditujukan kepada siapa surat pribadi tersebut. Nah, oleh sebab itu Ibu kasih tugas membuat surat pribadi yang ditujukan kepada teman sekelas atau teman yang ada di daerah luar kota.
Nanti temanya bebas dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas tadi? Jika tidak ada, Ibu akhiri pada pertemuan pagi hari ini. Cukup sekian, sampai ketemu di minggu depan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.